Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya, Anda semuanya, mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi PAI pada kali ini yakni mengenai apa, Ustaz? Satu, sikap jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ketiga, indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan belajar mengenai sikap jujur ya. Nah, teman-teman semuanya, sebagai seorang siswa tentunya pernah mengalami yang namanya ujian sekolah. Nah, disinilah kejujuran kalian semua akan diuji. Anak yang jujur ya selalu mengerjakan soal ujian dengan baik. Yaitu gimana? Yaitu 1. Mengerjakan soal tepat waktu. 2. Tidak mencontoh temannya. 3. Selalu optimis dalam mengerjakan soal ujian. Nah, sudahkah kita berlaku jujur, teman-teman? Nah, sudahkah kita berlaku jujur? Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang jujur. Jujur itu apa, Ustaz? Jujur yakni adalah sebuah perilaku yang berpegang teguh pada kebenaran. Ucapan dan perbuatan selalu benar, sekaligus bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, sikap jujur inilah kita pegang, teman-teman ya. Kita terapkan di mana saja kita berada. Misalnya berada di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus senantiasa berlaku jujur. Ingat, mengapa kok kita harus jujur, Ustadz? 1. Jujur itu membawa kemuliaan. Disukai Allah, disukai banyak teman, disayang kedua orang tua. Nah, itu berkah dari jujur. Yang kedua, menciptakan perdamaian. Nah, kalau kita sudah jujur, hati dan pikiran kita tenang ya. Beda kalau kita bohong. Nah, pasti hatinya tidak tenang gara-gara bohong. Nah, kalau jujur, hati dan pikiran kita menjadi tenang. Yang ketiga apa? Mempererat persaudaraan dengan kejujuran. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada cekcok antara teman. Nah, itu adalah manfaat dari jujur tersebut. Selanjutnya, saya lanjutkan.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, teman-teman semuanya, kita semuanya pasti pernah atau pasti punya orang tua, ya. Tidak mungkin tidak punya orang tua kecuali Nabi Adam alaihissalam dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa orang tua. Tapi kalau kita pasti ada orang tua. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh pada orang tua, teman-teman? Makanya kita ingat ya, kita memiliki orang tua. Orang tua kita, terutama ibu kita, itu telah mengandung 9 bulan lamanya, teman-teman. Kemudian setelah melahirkan, merawat, menjaga dengan penuh kasih sayang. Sampai bertaruh nyawa saat melahirkan. Ayah kita juga sama. Ayah kita bekerja setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun capek, lelah, tidak dirasa, tetap bekerja dengan giat. Makanya kita hendaknya patuh pada orang tua. Bagaimana Ustadz caranya patuh pada orang tua atau berbuat baik? 1. Semua nasihatnya kita patuhi. Nah, nasihat orang tua kita patuhi. Tidak boleh membangkang kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, membantu pekerjaan semampu kita. Membantu pekerjaan rumah semampu kita. Kita bantu nyapu misalnya. Kemudian cuci piring, jemur baju, dan lain-lain. Nah, itulah kita berbuat baik pada orang tua. Dan senantiasa mendoakan orang tua kita setelah kita selesai sholat. Ingat, ciri-ciri salah satu ciri anak soleh solehah adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ini saya bacakan. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, potongan ayat yang saya ambil, yang Ustaz ambil adalah